Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yeah. Begini Bapak, tujuan saya melakukan wawancara hari ini itu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yeah. Nah, terima kasih Pak atas kesediaan dan waktunya. Baiklah, kita langsung saja nih wawancara. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, kalau ada dua keadaan atau dua kasus yang satu salah sebetulnya hari ini menjadi bujukan moral. Tapi kalau dua-duanya benar, nah itu menjadi dilema etika. Gitu mungkin Pak. Baik Bapak, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya kita identifikasi permasalahannya dulu. Siapa saja yang terlibat, kita kumpulkan fakta-faktanya, kemudian baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Terutama kita mengambil prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat. Jadi tetap mengutamakan itu ya, prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Terima kasih. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan itu? Yang pertama mungkin kita identifikasi kasusnya, kita pelajari di mana kejadiannya, siapa saja dan kapan gitu. Kemudian yang kedua kita panggil kedua belah pihak yang terlibat. Dan yang ketiga kita mengajak berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder di sekolah, mungkin dewan guru, komite sekolah atau pengawas untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Luar biasa sekali Pak Miftah. Terima kasih. Selanjutnya, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kita mengutamakan untuk musyawarah mufakat itu kalau bisa diambil langkah itu untuk mencapai keadilan. Berarti intinya itu musyawarah untuk mencapai mufakat yang adil bagi semua pihak ya? Selanjutnya, apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Keputusan pasti ada risikonya, ada konsekuensinya. Dan kadang-kadang itu yang harus kita ciptakan agar terjadi keadilan bagi semuanya. Jadi tantangan di sini adalah resiko dan menentukan rasa keadilan itu sendiri ya Pak. Lantas apakah Bapak selama ini memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau jadwal khusus memang nggak ada. Jadi kalau ada kejadian secara insidentil harus segera kita selesaikan agar tidak berlarut-larut. Untuk menyelesaikannya kita minta bantuan atau keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Jadi jika ada kasus langsung ditangani ya Pak? Iya, betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini membantu atau memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Sebenarnya kita nggak bisa menyelesaikan sendiri. Akan lebih baik kalau kita berkolaborasi dengan dewan guru, dengan komite maupun pengawas. Baik, jadi melibatkan berbagai pihak untuk pengambilan keputusan itu sangat penting. Baik, pertanyaan terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak?
Yang penting adalah komunikasi, kolaborasi, dan nantinya akan kita ambil langkah musyawarah mufakat bisa mungkin. Gitu. Baiklah, terima kasih Pak Miftah. Saya kira cukup wawancara saya hari ini. Atas kesediaan dan waktu Bapak untuk menjadi narasumber saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Pak Nur, saya ingin mewawancarai Pak Nur selaku kepala sekolah dari SMP Muhammadiyah 12 Kalijambe yang juga sekolah penggerak di Kalijambe ini, untuk membantu saya tugas calon guru penggerak angkatan 7 terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Nggih, langsung saja ya Pak Nur nggih. Ya. Selama ini Pak Nur, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak Nur? Ya, jadi memang benar di satuan pendidikan itu banyak sekali kasus. Nah, untuk yang kasus dilema etika ini adalah kasus yang keduanya itu benar. Jadi kedua-duanya secara moral itu benar, tapi saling bertentangan ya, dan tidak ada jawaban yang tepat. Kemudian untuk kasus yang bujukan moral itu kasus yang salah satunya benar dan salah satunya itu tidak benar secara moral gitu. Berarti di sini untuk dilema etika itu benar lawan benar dan bujukan moral itu menurut Pak Nur adalah kasus yang benar lawan salah gitu ya. Betul. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, Pak Nur? Jadi begini, dalam pengambilan keputusan kita terlebih dahulu melakukan pengumpulan fakta ya. Kemudian juga kita mencari siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya. Jadi seperti itu. Iya, oke. Perlu pengumpulan fakta ya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan itu, Pak? Ya, langkah yang saya ambil itu kita tetap mengumpulkan fakta yang ada ya. Lalu menganalisis benar salahnya, kemudian mencari alternatif solusi yang bisa kita ambil untuk keputusannya, gitu. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya, selama ini adakah hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Iya, hal yang dianggap efektif itu dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, ya. Setelah itu kemudian kita mencari mana yang mendesak, mana yang tidak. Nah, itulah yang kita ambil. Baru kemudian kita ambil keputusan atau kebijakannya. Selanjutnya, apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Pak Nur untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak Nur? Nah, yang biasa kita jumpai itu begini, ya, dalam pengambilan keputusan. Ini kan kedua-duanya benar dan sama pentingnya. Nah, kita kesulitan untuk mana yang harus didahulukan. Jadi untuk prioritasnya itu yang kesulitan bagi kami. Oke, menentukan skala prioritas ya tantangannya. Kemudian, apakah Bapak selama ini memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Ya, jadi langsung diselesaikan kalau ada kasus. Kemudian untuk bentuk ataupun prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk jadwal secara khusus itu kita tidak ada ya. Jadi kita tidak ada jadwal secara khusus ya, karena ini memang secara tiba-tiba terjadinya. Oke, insidental ya Pak ya. Jadi menyelesaikannya secara insidental ya. Oke. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Betul, iya. Kita tetap mengedepankan musyawarah, jadi melibatkan banyak pihak ya, guru,
dari wali kelas dan seterusnya. Komite sekolah juga kita libatkan. Nggih. Jadi untuk melibatkan berbagai pihak itu dalam pengambilan keputusan itu tetap penting ya. Nggih. Ya, betul. Kemudian yang terakhir nggih, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, jadi ketika kita menjumpai permasalahan dilema etika ini, yang terpenting adalah kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi harus kita analisis, harus pengumpulan fakta dan melibatkan banyak pihak untuk mencari solusi yang terbaik. Gitu. Ya, jadi perlu kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai pihak itu penting ya. Ya. Terima Betul. kasih. Ya, terima kasih Pak Nur atas waktunya hari ini sebagai narasumber saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali.